Terima kasih Tuhan, karena dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Karena kasih-Mu kami hidup, karena kasih-Mu kami selamat, karena kasih-Mu kami ada di sini Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, kami ada di mana di tempat kami berada sekarang ini Tuhan. Karena kasih-Mu, semua Engkau telah berikan bagi kami Tuhan. Anak-Mu sendiri Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Apalagi yang tidak Engkau berikan bagi kami Tuhan. Karena yang paling Kau sayangi Engkau telah berikan bagi kami Tuhan. Maka kami percaya karena kasih-Mu, semua akan Kau karuniakan kepada kami. Dan terima kasih buat kasih karunia terbesar dalam hidup kami, yaitu Kristus menjadi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, anugerah terbesar dalam hidup kami ada di dalam kami. Kristuslah anugerah kami. Kristuslah bagian kami. Kristuslah kehidupan kami. Kristuslah kekuatan kami. Kristuslah kenikmatan kami. Terima kasih Tuhan, karena Kristus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Oh, hari ini berbicara kepada setiap kami. Berbicara Tuhan, tolong kami untuk bukan sekedar memahami firman Tuhan, tapi juga Tuhan kami menerima pewahyuan dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tidak hanya mengerti di pikiran kami, tapi kami menangkap dalam roh kami apa yang Kau wahyukan kepada kami. Roh hikmat dan pewahyuan tercurah bagi kami pada hari ini, dan kami terbuka untuk menerima pewahyuan ilahi pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami cintai, yang kami muliakan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Dan semua yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Berikan pujian sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Silakan duduk. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan membahas, berbicara, sharing tentang menyembah dalam roh. Karena saya harus meluruskan beberapa hal tentang menyembah dalam roh, sehingga pemahaman kita menjadi lurus dan benar seperti yang Tuhan inginkan. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Menyembah dalam roh. Ini ayat yang sudah saudara kenal dengan baik sebagai orang Kristen. Tapi hari ini kita berdoa supaya Tuhan benar-benar memberikan pewahyuan ilahinya, agar kita benar-benar memahami dari sudut pandang Tuhan sendiri, bukan dari sudut pandang kemanusiawian kita. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Semua sudah ada di situ? Yang di rumah ada di situ? Oke, Yohanes 4 21 24 sama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Saya sangat mengaminkan ketika Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita percaya akan datang saatnya dan sudah datang saatnya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tapi untuk kita bisa sampai ke sana, kita perlu memahami dengan betul apa yang Tuhan maksudkan dengan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Beberapa prinsip tentang arti menyembah dalam roh saya bisa sampaikan kepada saudara. Saudara boleh catat. Yang pertama, menyembah dalam roh tidak bicara tentang bagaimana cara yang tepat untuk menyembah, melainkan tentang apa organ yang tepat untuk menyembah. Di
Disinilah orang banyak salah mengerti, salah menangkap apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Menyembah dalam roh tidak bicara tentang bagaimana cara yang tepat untuk menyembah. Karena selama ini maksud saya, selama ini itulah yang difokuskan oleh orang-orang, bagaimana caranya kita menyembah Tuhan dengan tepat. Sehingga pada akhirnya orang mencari-cari cara, orang mencari-cari metode menyembah dalam roh. Nah, menyembah dalam roh tidak bicara tentang metode, tapi bicara tentang organ yang tepat untuk menyembah, yaitu roh. Yesus berkata dalam ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, Allah itu roh. Roh siapa itu? Roh Allah. Dan barang siapa menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh. Roh siapa itu? Manusia. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Saya rasa semua saudara sudah tahu itu kan, karena semua kita manusia. Jadi kita tahu bahwa kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, Yesus berkata Allah itu roh. Dan kalau engkau mau menyembah Allah yang adalah roh itu, maka engkau harus menyembahnya dalam roh juga. Ini bicara tentang organ manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau engkau mau menyembah Allah yang adalah roh itu, engkau harus menyembahnya di dalam roh. Jadi ini tidak bicara soal cara. Ini tidak bicara soal metode, tapi bicara tentang engkau menyembah Allah dalam roh atau di luar roh. Itu masalahnya saudara. Jadi isu sentralnya bukan apa metode yang tepat untuk menyembah Tuhan, tetapi apa organ yang tepat untuk menyembah Tuhan. Dan Yesus berkata, untuk menyembah Tuhan secara tepat, organ yang tepat untuk menyembah Tuhan adalah roh kita. Amin saudara. Nah, ini adalah dasar dari segala sesuatunya. Karena kalau di dasarnya ini kita salah, maka semuanya salah. Saudara boleh menyembah Tuhan dengan cara apa saja, tapi kalau organ untuk menyembahnya salah, semuanya salah. Ya saudara, saya kasih contoh buat saudara. Organ untuk melihat adalah mata. Semua tahu itu kan? Semua melihat dengan mata? Ya. Organ yang tepat untuk melihat adalah mata. Pertanyaan saya, bisakah kita melihat dengan telinga? Tidak bisa. Ya bisa sih, telinganya ke sana, matanya ngintip-ngintip begitu, sedikit, tapi tidak tepat penglihatannya. Nah, kalau kita melihat dengan telinga, bagaimanapun cara saudara melihat nggak penting lagi. Karena organnya sudah salah, saudara mau caranya benar, saudara tetap salah. Karena organ yang dipakainya salah. Saudara nggak bisa melihat dengan telinga. Ya saudara. Saudara nggak bisa melihat dengan telinga. Sekalipun saudara belajar bagaimana cara melihat yang tepat. Melihat itu harus fokus. Ya, aku fokus, tapi dengan telinga. Nih sekarang saya fokus untuk melihat saudara nih. Kira-kira bisa atau enggak? Loh, saya sudah fokus loh. Caranya sudah tepat nih. Kalau organnya salah, semua cara menjadi salah. Tapi kalau organnya tepat, saya melihat dengan mata saya nggak terlalu fokus pun saya bisa melihat saudara. Mau caranya kayak gimana, saya bisa melihat saudara karena organnya tepat. Mata untuk melihat. Sebaliknya sama, saudara nggak bisa mendengar dengan mata. Saudara harus mendengar dengan telinga. Jadi organnya harus tepat dulu. Nah, Yesus bicara Allah itu roh. Makanya kalau kamu mau menyembah Allah, harus menyembah dalam roh. Baru tepat. Organ yang tepat untuk menyembah Allah adalah roh kita. Bukan jiwa, bukan tubuh. Dasarnya ini harus benar dulu saudara.
Kalau kita menyembah dalam roh, lalu tubuh kita mengekspresikan penyembahan dari dalam roh itu, mau gerakannya kayak apa, udah nggak ada masalah itu. Mengapa saya harus meluruskan ini? Karena selama ini gereja selalu fokus pada bagaimana caranya menyembah. Lalu kita mendefinisikan menyembah dalam roh itu artinya kita menyembah dengan memakai bahasa roh. Bahkan kalau saudara berbahasa roh, saudara harus berkata-kata dengan bahasa roh dengan roh. Saudara harus berkata-kata dengan bahasa roh di dalam roh. Organ yang tepat untuk berkata-kata dalam bahasa roh adalah roh. Bukan cuma mulut. Nah, kata menyembah di sini berasal dari kata Yunani proskuneo. Ini kata yang biasa dimengerti oleh orang Kristen. Proskuneo pada dasarnya artinya adalah mencium. Itu seperti seekor anjing mencium tangan dari majikannya. Itu tanda penghormatan, tanda sayang, tanda kasih gitu saudara. Lalu arti yang lain adalah sujud menyembah dengan kepala sampai ke tanah. Jadi proskuneo sendiri sebetulnya artinya lebih bicara soal tindakan tubuh yang di luar. Mencium, sujud, itu tindakan luaran saudara ya. Jadi kata menyembah di sini sebetulnya tindakan luaran, gerakannya. Menyembahnya, banyak orang menyembah dengan sujud sampai ke tanah, mukanya sampai ke tanah. Sujud begitu. Ada orang yang menyembah mungkin angkat tangan memuja Tuhan seperti gitu. Ya, menyembah ini soal gerakan tubuh. Nah, Yesus bilang, kamu menyembah, kamu sujud sampai ke tanah, kamu mencium, kamu mengasihi Tuhan dengan tubuh kamu, tapi kalau semuanya itu tidak dilakukan di dalam roh, maka apa yang kamu lakukan di luar itu ya sia-sia. Enggak mencapai sasaran. Ya, kata menyembah di sini sebetulnya menyembah secara umum, bukan dalam sebuah liturgi penyembahan gereja. Karena pemahaman orang Kristen kebanyakan tentang menyembah sekarang adalah secara sempit, yaitu liturgi penyembahan dalam gereja di mana kita menyanyikan beberapa lagu. Bahkan kalau saudara pun menyanyikan beberapa lagu, kalau saudara cuma menyanyikan dengan mulut saudara, tetapi saudara tidak menyanyikannya di dalam roh, penyembahanmu nggak sampai. Penyembahanmu nggak berkenan kepada Allah. Kenapa? Organnya salah. Jadi penyembahan itu harusnya gimana? Penyembahan itu harusnya dimulai dari dalam roh, mengalir ke dalam jiwa, diekspresikan lewat tubuh. Itulah penyembahan seharusnya. Menyembah itu dimulai dari dalam roh, mengalir ke dalam jiwa, sehingga fungsi, pikiran, emosi, dan keinginannya dipengaruhi oleh roh. Lalu dari ekspresi jiwa itu dialirkan atau dimanifestasikan lewat tubuh. Itulah penyembahan yang sejati. Misalnya, ketika kita ada dalam gereja persekutuan seperti ini, dalam liturgi penyembahan kita, semua orang mungkin menyanyi. Tetapi seharusnya saya katakan seperti ini, ada yang menyanyi dalam tubuhnya, cuma memakai organ tubuh, ada yang menyanyi dalam tubuh dan jiwa, jadi memakai organ tubuh dan jiwa. Tapi ada yang memakai seluruh organ roh, jiwa, dan tubuhnya. Orang yang menyanyi cuma dengan tubuhnya, pernah melihat? Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Mulutnya bergerak, tangannya bergerak, tubuhnya bergerak, tapi pikirannya kemana-mana, emosinya kemana-mana, tekadnya kemana-mana. Dia cuma menyanyi dengan tubuhnya, bahkan tanpa jiwa.
Ada yang nyanyinya lebih lumayan pakai jiwa, soulful. Nah, kalau Indonesian Idol kan gitu, saudara, dinilainya kurang soulful gitu, saudara. Maksudnya kurang melibatkan jiwa. Ada yang nyanyi pakai tubuh dan pakai jiwa, artinya tubuhnya mengekspresikan jiwanya. Ya, ini secara manusia lebih baik mungkin kelihatannya, tetapi saya harus mengatakan secara rohani ini kurang baik juga. Kita nyanyi, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Lumayan ada emosinya gitu kira-kira, saudara. Daripada orang nyanyi tanpa emosi. Jelas ya, saudara? Artinya dia cuma nyanyi pakai tubuh, nggak melibatkan jiwa. Nah, ini pakai tubuh, pakai jiwa. Tubuhnya mengekspresikan emosinya. Makanya kita bisa nangis. Ya, kalau mengekspresikan emosi, nangis, saudara, gitu ya. Lalu, tetapi ada juga orang yang nyanyi pakai rohnya, mengalir ke dalam jiwa, pikiran, emosi, dan keinginannya dipengaruhi oleh roh yang menyembah itu, lalu tubuhnya mengekspresikan pikiran, emosi, dan keinginan dari jiwanya yang berasal dari roh itu diekspresikan lewat tubuhnya. Kalau orang ini menyanyi dengan rohnya, ketika kita mendengar orang menyanyi dengan rohnya, menyembah dengan rohnya, menyembah di dalam roh, maka roh kita akan terpengaruh juga. Kita merasa terjamah di dalam roh. Permasalahannya seringkali, saudara-saudara, kalau membedakan antara tubuh saja tanpa jiwa, tanpa roh, atau dengan jiwa dengan roh, kita masih bisa membedakannya. Yang sulit membedakan ini dari jiwa atau dari roh, kan begitu, saudara. Organ yang tepat, Yesus mengatakan, kalau kamu mau menyembah Allah harus menyembah dalam roh. Artinya organ yang tepat untuk menyembah adalah roh, bukan jiwa juga. Paham, saudara? Nah, selama ini saya harus terus terang mengatakan kita ini ubek-ubek di jiwa. Saudara tahu kenapa kita nyanyi musik pakai musik? Lengkap bandnya. Kenapa? Jawab. Biar seru, biar enak, oke. Biar apa? Rame. Biar rame. Biar seru, biar rame, biar apa tadi? Enak. Semua it's about soul. Rame, seru, enak. Ini tentang jiwa. Ya, saudara ya. Makanya kita diajarin menyembah dalam roh itu ada beberapa flowingnya. Yang pertama, C A minor, D minor ke G, ke C lagi. C A minor, D minor ke G, ke C lagi. Itu kan, saudara? Itu lagu siapa, saudara? Kuburan. Waktu saya dengar Kuburan menyanyi C A minor, D minor ke G, ke C lagi. C A minor, D minor ke G, ke C lagi. Loh, kok Kuburan sama dengan gereja ya? Lah, kita penyembahannya kayak gitu juga, saudara. C A minor, D minor ke G, ke C lagi. C A minor, D minor ke G, ke C lagi. Lah, kita ini gereja atau kuburan, saudara? Kok kita sama ya? Nadanya sama loh. Tanya pemain musik kalau nggak percaya. C A minor, D minor ke G, ke C lagi. C A minor, D minor ke G, ke C lagi. Belakangan mungkin orang mulai sadar bahwa mereka sama dengan Kuburan, ada perubahan sedikit, perkembangan. Ada yang C, E minor, A minor, F, G, C, E minor, A minor, F, G. Betul ya gitu ya, kira-kira ya. Ada yang kayak gitu. Ada yang C, F, C, F, C, F, C, F. Oh, saya tahu tuh, belajar soalnya. Penyembahan itu kayak begitu. Kenapa penyembahan
harus diatur chordnya sedemikian rupa supaya enak. Selamat siang semua. Mau tanya, kalau saudara menyembah dalam roh, kalau saudara menyembah dari roh, bisa nggak diatur? C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Makanya kadang-kadang saya mimpin penyembahan saudara, itu musiknya masih C, A minor, D minor, ke G. Saudara nggak mau ngikutin saya gitu loh saudara. Jadi kadang-kadang para pemusik tahu flowingnya, kalau nggak C, E minor, C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, atau C, E minor, A minor, F, G, ya ada macam-macam lah flowingnya kayak gitu. Kita terkungkung dalam flowing, sehingga kadang-kadang ketika saya mimpin penyembahan, saya nggak bisa bebas, saya harus ngikutin flowing musik. Itu sebabnya saudara-saudara, apa bedanya jiwa dengan roh? Kalau sudah perhatikan acara-acara televisi diutamakan dengan acara-acara yang menyentuh jiwa, bukan roh. Makanya acara televisi rating terbaik adalah acara-acara yang penuh haru dan penuh tawa. Dua itu. Kalau nggak bikin nangis, bikin ketawa. Makanya sekarang acara-acara apa istilahnya kayak semacam Indonesian Idol dan kawan-kawannya, apalah Indosiar namanya apa sih itu? Yang sekarang apa Diva apa gitu. Pokoknya acara-acara gituan sekarang kalau saudara perhatikan, mereka itu kalau nggak bikin rame, bikin seru, bikin ketawa, bikin nangis. Dan acara yang ratingnya paling bagus yang bisa menggabungkan semuanya. Yang bisa bikin rame, bikin seru, bikin ketawa, bikin nangis, ratingnya tinggi. Betul saudara? Saudara perhatikan itu enggak? Makanya kenapa Indonesian Idol dipilih MC-nya yang bisa ngelucu juga, humor, juri-jurinya juga dipilih yang bisa tektokan humornya gitu saudara. Jadi itu acara penuh dengan hiburan. Lalu di sesi-sesi tertentu ditampilkan hal-hal yang bisa membuat orang terharu, nangis. Mamanya lagi sakit ditampilkan gitu kan. Oh, telepon-teleponan dari jauh, mama gimana? Lalu dia nangis, kita ikut nangis, saudara. Oh. Tapi kalau kita bisa tersentuh, terharu seperti itu ratingnya naik, saudara. Gereja sama, yang ratingnya paling bagus, kalau kita bisa menggabungkan semuanya, antara keseruan, keramaian, keharuan, kelucuan. Makanya banyak pendeta, kalau dia nggak bisa bikin orang nangis, dia bisa bikin orang ketawa. Dia berusaha bikin orang ketawa. Supaya apa? Ratingnya naik. Nah saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita adalah, kalau saudara menyembah, harus menyembah dengan roh, di dalam roh. Organ yang tepat untuk menyembah adalah roh, bukan jiwa, bukan tubuh. Saudara nggak bisa menyembah dengan jiwa saudara lalu diekspresikan ke tubuh. Tidak. Penyembahan yang benar, yang terbaik, yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan adalah penyembahan yang mengalir dari roh saudara, mengalir ke dalam jiwa saudara, pikiran, emosi, dan keinginan saudara dipengaruhi oleh roh, dipimpin oleh roh, lalu pikiran, emosi, dan tekad saudara dan keinginan saudara itu terekspresi lewat tubuh saudara. Dan itu sebabnya penyembahan dalam roh enggak mementingkan nangis. Karena kesalahpahaman orang Kristen seringkali adalah kalau nangis itu hadirat Tuhan. Maafkan saya kalau saya terlalu jujur.
Selama ini kita berpikir kalau nangis itu hadirat Tuhan. Kalau enggak ada orang nangis, enggak ada hadirat Tuhan. Tapi kalau semua orang nangis, hadirat Tuhan yang kuat banget. Kenapa? Dihitung dari berapa banyaknya orang yang menangis. Ketika kita berdoa di rumah, kalau kita enggak nangis, kita rasa hadirat Tuhan kurang kuat. Semakin kita banyak nangis, kita menilai hadirat Tuhan semakin kuat. Nah, saya nggak melarang orang menangis. Dan saya juga nggak mengatakan kalau hadirat Tuhan kuat kita nggak bisa menangis. Kita bisa menangis tapi tidak selalu menangis. Tergantung Tuhan bekerja apa di dalam roh kita, lalu kita mengekspresikan apa yang dari roh itu keluar lewat jiwa dan lewat tubuh. Itu sebabnya fungsi pikiran, fungsi emosi, fungsi keinginan tetap tersalur lewat tubuh, karena roh memang tidak bisa disalurkan langsung lewat tubuh, tapi harus melalui jiwa juga. Jadi yang kita tolak bukan fungsi jiwanya, yang kita tolak adalah hayat jiwanya. Karena hayat jiwa adalah aku, dan hayat roh adalah Kristus. Itu yang harus saudara pahami. Orang-orang yang menyembah Tuhan dengan jiwanya, penyembahannya akan penuh dengan aku. Semua untuk aku. Tuhan jamah aku. Tuhan berkati aku. Tuhan sentuh aku. Apalagi? Tuhan ubahkan aku. Semua tentang aku. Karena hayat jiwa adalah aku. Kita menolak hayat jiwa yang adalah aku, tapi kita memakai fungsi jiwa yang yaitu pikiran, emosi dan keinginan, karena roh tetap harus dialirkan melalui jiwa dan diekspresikan melalui tubuh. Jadi saudara-saudara, isu sentralnya bukan bagaimana cara kita menyembah, tapi isu sentralnya adalah organ apa yang tepat untuk menyembah. Organ yang tepat untuk menyembah adalah roh, bukan jiwa, bukan tubuh. Saudara bisa saja melakukan proskuneo dengan sujud menyembah, tapi kalau itu tidak berasal dari roh, maafkan, tidak diterima oleh Tuhan. Karena roh hanya bisa memanggil roh, roh hanya bisa mengontak roh, kedalaman memanggil kedalaman. Organ untuk mengontak Allah adalah roh. Ketika Tuhan menciptakan manusia, organ tubuh adalah untuk berhubungan dengan dunia luar. Organ jiwa adalah untuk berhubungan dengan dunia psikis. Dan organ roh adalah untuk berhubungan dengan dunia rohani, dunianya Allah. Jadi organ untuk berhubungan dengan Allah diciptakan adalah roh. Itu sebabnya tubuh dibuat dari debu tanah, dibentuk dari debu tanah, tapi kalau roh diciptakan dari nafas Allah yang dihembuskan ke dalam debu tanah. Debu tanah itu tadinya tidak hidup, tapi ketika Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung dari debu tanah yang sudah dibentuk itu, terjadilah roh manusia. Roh diciptakan dari nafas Allah. Nafas Allah belum hayat Allah, bukan hayat Allah. Belum kehidupan Allah, belum hayat Allah. Tetapi nafas Allah sangat dekat dengan roh Allah, sangat dekat dengan hayat Allah. Itu sebabnya roh manusia diciptakan dari nafas Allah, karena roh ini diciptakan untuk berhubungan dengan Allah. Jiwa hanya berhubungan dengan dunia psikis, bisa berhubungan dengan dunia psikis. Tubuh hanya bisa berhubungan dengan dunia luar, tapi untuk mengontak Allah, berhubungan dengan Allah di dalam dunia rohani, maka itu adalah roh, organ yang tepatnya. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau engkau mau menyembah Allah yang adalah roh, maka engkau harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara-saudara. Sampai di sini saudara paham? Jadi sekarang ini lupakan dengan semua metode. Ayo kita fokus. Yang kita pertanyakan bukan lagi gimana nih cara kita menyembah.
Lagu apa yang harus kita nyanyikan? Yang kita pertanyakan adalah, ini gimana caranya kita menyembah dalam roh? Kita ini sedang menyembah dalam roh atau di luar roh? Kalau menyembah di luar roh, buru-buru tarik masuk lagi ke dalam roh. Berpaling ke dalam roh. Gitu saudara. Karena kalau saudara menyembah di luar roh, yang nggak nyampe kepada Tuhan yang adalah roh. Saudara hanya harus memakai organ roh untuk menyembah Tuhan, baru sampai kepada Allah yang adalah roh. Kalau saudara memakai jiwa saudara, saudara hanya bisa mengontak dunia psikis, tidak bisa mengontak dunia rohani. Memang dunia psikis kadang-kadang mirip-mirip dengan dunia rohani. Itu sebabnya saudara-saudara, di sekolah Alkitab dipelajari juga ilmu jiwa. Kenapa? Karena sudah agak blur antara roh dan jiwa. Itu sebabnya ketika para hamba Tuhan belajar tentang konseling, nah para hamba Tuhan itu belajar tentang konseling dari sudut ilmu jiwa, psikologi. Kita perlu mengenal karakter manusia, tapi semuanya dari sudut ilmu jiwa yang hanya menyentuh manusia secara psikis. Itu sebabnya terkadang ketika katakanlah suami istri ribut, konseling dengan pendeta, diajarinnya apa? Kamu mulai belajar berkata-kata dengan baik, ya kan? Kasih pujian. Coba catat setiap hari kasih 10 pujian kepada pasangan. Jangan keluarkan kata-kata kritik, ya. Karena kritik itu nggak enak. Walaupun membangun tetap nggak enak, nggak membangun hubungan. Pujian, penghargaan 10, catat ya. Kalau udah kasih pujian sekali, kasih bintang 1, gitu kan. Kasih pujian 2 kali, kasih bintang 2. Kalau 1 hari dapat 10 bintang, nah kamu dapat hadiah, gitu kan saudara. Konselingnya caranya gitu ya. Saudara kayak nggak pernah ngalamin aja sih. Lupa ya. Lalu saudara berusaha kan, kasih pujian, bintang. Saudara senang karena dapat bintang. Pertanyaan saya, apakah hubungannya terbangun? Mungkin terbangun, tapi secara psikis, bukan secara roh. Sedangkan kesatuan harus dimulai dari roh. Paham saudara? Jadi isunya bukan gimana nih kita caranya menyembah nih. Pakai keyboard, pakai gitar, pakai full band atau apa nih? Kalau saudara tanya saya, Pak, kita cuma punya pemain band 1 orang. Pemain keyboard 1 orang, pemain drum 1 orang, 2 orang lah. Pemain drum 2 orang. Gimana kalau seandainya pemain bass berhalangan hadir, Pak? Saya tanya, kalau keyboard sama drum aja bisa nggak? Oh nggak bisa Pak. Kalau drum mesti ada bassnya. Kalau nggak ada bassnya dia nggak enak dengernya. Ya sudah, kalau nggak bisa pakai drum, keyboard tunggal. Kenapa tidak? Ya bisa Pak kalau pemain keyboardnya ada. Pertanyaannya, kalau pemain keyboardnya yang berhalangan gimana Pak? Drum sama bass aja bisa nggak? Nggak bisa Pak. Kalau drum sama bass aja nggak enak Pak dengarnya kalau nggak ada keyboard. Berarti nggak ada yang bisa dimainin. Iya, kita akapela. Loh kan Tuhan nggak bilang kalau engkau mau menyembah Allah harus pakai alat musik. Kalau nggak pakai alat musik nggak afdol. Selamat siang. Apakah Tuhan bilang kayak gitu? Kamu harus pakai alat musik, minimal gitar deh. Kalau Tuhan ngomong kayak gitu malah lucu saudara. Harus pakai alat musik, minimal gitar deh. Saya kasihan sama orang yang nggak bisa musik. Kalau penyembahan di rumah tanpa musik gimana tuh? Kurang hadirat Tuhan. Lo nggak bisa kayak gitu saudara. Dulu saya kalau penyembahan musik pakai gitar saudara. Kalau nggak pakai gitar, hadirat Tuhannya kurang. Dan mesti sampai nangis. Kalau belum nangis saya cari lagu-lagu yang paling sedih. Sampai saya nangis. Kenapa harus nangis? Kalau udah nangis rasanya plong.
Saudara harus paham, plong itu beda dengan merdeka. Makanya seringkali kita merasa plong, tetapi maaf, saudara belum merdeka. Apa bedanya? Kalau plong, saudara makan permen bolong, bisa plong. Tapi permen bolong nggak bisa memerdekakan saudara. Yesus berkata, kebenaran akan memerdekakan kamu. Yesus berkata, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Cuma Yesus yang bisa memerdekakan kita, cuma kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Permen tidak bisa memerdekakan kita. Permen cuma bisa bikin plong, tapi tidak bisa bikin kita merdeka. Yang saudara perlukan bukan cuma plong, tapi merdeka. Hati-hati, agak terdengar beda tipis antara plong dengan plung. Bedanya tipis itu saudara. Nanti saudara merasa plong, ternyata plung begitu. Dia tafsirkan sendirilah. Jadi yang harus kita perhatikan sekarang adalah ketika kita menyembah, ketika kita ibadah, ketika kita berdoa, ketika kita menyanyikan lagu-lagu rohani, ketika kita baca Alkitab, ketika kita mendengar firman, semua itu ibadah, betul? Gerakan-gerakan yang saudara lakukan, mengangkat tangan, sujud menyembah, itu ibadah, itu penyembahan, betul. Tapi kalau semuanya tidak berasal dari dalam roh, semuanya sia-sia. Semuanya enggak efek. Enggak ada artinya. Mengapa? Karena organ yang tepat untuk menyembah Allah adalah roh, bukan yang lain. Lalu kita jadi nggak pakai pikiran, Pak. Oh, pikiran tetap terpakai fungsinya. Saudara baca teks lagu itu kan pakai pikiran. Kalau pikirannya nggak berfungsi, yang nggak bisa baca, saudara. Emosinya terpakai nggak? Terpakai. Tapi emosi harus mengekspresikan apa yang terjadi dalam roh. Bukan emosi jalan sendiri. Apa bedanya? Saudara pernah datang dalam sebuah ibadah yang ketika orang teriak, amin, amin, saudara malah terganggu. Bukan terbangkit. Pernah ngalamin gitu? Kenapa saudara terganggu? Karena aminnya dari emosi, bukan dari roh. Tapi kalau saudara aminnya dari roh, yang diekspresikan lewat emosi dan lewat tubuh saudara, amin, orang akan terbangkitkan. Roh orang akan terjamah. Roh orang akan dibangkitkan. Sama dengan saudara berbahasa roh. Tidak semua orang berbahasa roh berasal dari roh. Apa bedanya? Saudara bisa rasakan bedanya sebetulnya. Karena saudara punya perasaan roh kan? Ketika saudara mendengar orang berkata-kata dalam bahasa roh, kalau dia berkata-kata dalam bahasa roh tanpa roh, hanya pakai jiwa, pakai emosi, pakai mulutnya, pakai pikirannya, bahasa rohnya rasanya kosong dan tidak menjamah roh kita. Tapi ketika seorang berkata-kata dalam bahasa roh yang berasal dari rohnya, bahasa roh adalah bahasa yang muncul dari dalam roh, sebetulnya definisinya begitu. Tapi kan bahasa roh, ekstrimnya saudara, apa susahnya sih niru bahasa roh? Saya nanya seorang Kristen, kamu kan sudah bahasa roh, pakai dong bahasa rohnya. Dia ketawa saudara. Maaf Pak, aku sebetulnya belum dibaptis Roh Kudus. Cuma waktu itu yang mimpin paksa-paksa, ayo bahasa roh, ayo bahasa roh. Udah aku ikutin aja bahasa roh. Diem dah dia. Jadi supaya dia diem aja. Kalau ayo bahasa roh, ya dia bahasa roh. Karena kalau nggak bahasa roh didatengin, ayo bahasa roh, ayo bahasa roh, ayo bahasa roh. Daripada dia rungsing disuruh dipaksain bahasa roh, udah dia ikutin aja. Apa susahnya ngikutin? Serius saudara, itu kejadian betul. Lalu Pak, kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh gimana? Sama setiap hari. Kalau saudara menggunakan bahasa roh saudara, pastikan saudara berbahasa roh dari dalam roh saudara.
Karena kalau saudara berkata-kata dalam bahasa roh dari roh saudara, saudaranya sendiri akan terjamah. Orang lain kalau ada yang mendengar saudara berbahasa roh dari dalam roh saudara, orang itu juga akan terjamah. Mengapa kita doa bahasa roh teriak-teriak kencang-kencang tapi tidak ada yang berubah, tidak ada yang terjamah, bahkan kita sendiri tidak berubah, bahkan kita sendiri tidak terjamah? Ayo kita pilih kembali. Semua kita lakukan di dalam roh atau di luar roh. Jadi pertanyaan mendasar yang terpenting adalah, ini semua kita lakukan di dalam roh atau di luar roh, saudara? Yesus mengembangkan pemahaman tentang menyembah dalam roh. Sebelum Yesus belum ada orang yang ngomong tentang ini. Betul? Lalu Rasul Paulus mengembangkan tentang hidup di dalam roh, berjalan dalam roh, menyanyi dalam roh, memuji dalam roh. Ini pengembangan dari menyembah dalam roh. Kesimpulan saya, inilah dasar untuk hidup dalam roh. Karena menyembah adalah dasarnya. Kalau saudara tidak terlatih untuk menyembah dalam roh, tipis harapan untuk saudara bisa berjalan dalam roh, dalam kehidupan sehari-hari saudara. Kalau dalam ibadah saudara, saudara sulit mengalami menyembah dalam roh, ibadah dalam roh, doa dalam roh, bermazmur dalam roh, apalagi baca Alkitab dalam roh. Makanya saya ajar saudara, ayo belajar baca Alkitab dengan roh saudara, bukan dengan pikiran. Ada yang protes, masa aku nggak pakai pikiran? Bukan nggak pakai pikiran, bro. Pikirannya dipakai, tapi pikirannya dipakai mengikuti roh. Bukan pikiran yang memimpin, tapi roh yang memimpin. Hidup dipimpin oleh roh. Kalau saudara bisa melatih diri saudara untuk sehari-hari dalam ibadah pribadi saudara, saudara menyembah dalam roh, saudara baca Alkitab dalam roh, memuji dalam roh, berbahasa roh dalam roh, semua saudara lakukan dalam roh, maka besar harapan ketika saudara berjalan, hidup dalam kehidupan sehari-hari saudara, maka dengan mudah saudara bisa hidup dalam roh, berjalan dalam roh, bergerak di dalam roh. Dan semua yang saudara lakukan, saudara sedang menabur dalam roh. Apakah saudara paham apa yang saya sampaikan? Saya harap saudara menangkap semuanya ini. Bagi yang belum menangkap, ya berusaha tangkaplah. Doa sama Tuhan, supaya Tuhan betul-betul mewahyukan semua ini kepada kita. Oke, yang kedua, menyembah dalam roh yang telah dilahirkan kembali. Jadi menyembah dalam roh adalah menyembah dengan memakai organ roh. Tetapi organ roh yang dipakai ini harus yang telah dilahirkan kembali. Kalau orang belum dilahirkan kembali, bisa nggak menyembah dalam roh? Ya tidak bisa, karena rohnya mati. Rohnya harus dihidupkan dulu, baru bisa menyembah dalam roh. Makanya Yesus bilang, barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Siapakah kebenaran? Yesus. Jadi siapa yang menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh dan Kristus. Roh yang sudah berbaur dengan kebenaran. Roh yang sudah bersatu dengan Kristus. Itulah roh yang bisa dipakai untuk menyembah Allah. Makanya dalam ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Perhatikan baik-baik, Yesus berkata, ini kan lagi bicara tentang menyembah Allah, tapi Yesus berkata seperti ini, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan menyembah Allah. Kalau seorang memanggil seorang Bapa, berarti dia anaknya. Betul? Berarti ini bicara dilahirkan dari Allah.
Seseorang yang dilahirkan dari Allah baru bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Diperanakan dari Allah, dilahirkan dari Allah, memiliki benihnya Allah, memiliki hayatnya Allah, memiliki kehidupan Allah. Dan siapakah kehidupan Allah? Itulah Kristus. Kita tidak bisa menyembah Allah kalau kita tidak dilahirkan kembali. Kita tidak bisa menyembah Bapa kalau kita tidak dilahirkan dari hayat Allah. Kalau kita tidak dilahirkan dari Kristus sang kehidupan Allah. Kristus sang roh pemberi hayat, pemberi hidup. Ya saudara. Nah, bagi saudara-saudara yang masih kebingungan dengan istilah hayat, saya memakai istilah ini cuma untuk ketepatan saja. Misalnya ketika saya berkata hayat jiwa adalah aku, hayat roh adalah Kristus, itu tepat, jelas. Kalau saya mengganti dengan kata hidup karena artinya juga hidup, hidup jiwa adalah aku, hidup roh adalah Kristus, kurang tepat rasanya. Kalau saya ganti dengan kata benda, yaitu kehidupan. Kehidupan jiwa adalah aku, kehidupan roh adalah Kristus, juga rasanya kurang tepat. Tapi kalau saya berkata hayat jiwa adalah aku, hayat roh adalah Kristus, itu baru rasanya tepat gitu saudara. Jadi ini masalah ketepatan saja. Tapi hayat itu sendiri artinya adalah hidup. Mungkin lebih tepatnya inti kehidupannya itu loh hayat itu. Jadi kita bisa menyembah Allah dalam roh kalau roh kita sudah dilahirkan dari Allah. Itu sebabnya kita bisa memanggil dia Bapa. Itu sebabnya saudara-saudara, kekristenan beda dengan agama. Semua agama menyembah Allah, tapi kekristenan menyembah Bapa. Semua orang beragama menyembah Allah tanpa roh, karena roh mereka mati. Jadi penyembahan mereka cuma memakai tubuh, paling banter memakai jiwa. Tetapi orang-orang yang dilahirkan dari Allah akan menyembah dia dalam roh dan kebenaran dan bisa memanggil dia Bapa. Di dunia ini tidak ada satu agama pun yang memanggil Allahnya dengan sebutan Bapa. Mengapa? Karena mereka tidak dilahirkan dari Allah. Tapi orang-orang yang dilahirkan dari Allah bisa memanggil Allah itu Bapa. Dan hanya mereka yang telah dilahirkan dari Allah inilah yang bisa menyembah Allah yang adalah Bapa. Dengan kata lain, saya mau mengatakan seperti ini. Kalau orang menyembah Allah tanpa roh, entah mereka menyebut Allahnya apa, tapi kalau orang menyembah Allah tanpa roh, maka sebetulnya penyembahannya tidak ditujukan kepada Allah. Karena Allah adalah roh. Nah, kalau penyembahan saudara dengan roh yang telah dihidupkan kembali, lahir dari Allah, tertuju kepada Allah yang adalah roh, Allah yang benar, maka penyembahan saudara yang tanpa roh atau dengan roh yang mati, tertuju kepada roh, kalaupun tertuju kepada roh, maka itu adalah roh yang berbeda, roh yang lain. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dalam hal ini dan kita harus memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berkata, kalau kamu menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembah dia dalam roh kita yang sudah dilahirkan kembali, yang lahir dari Allah. Lalu saudara-saudara dalam ayat 22 Yesus juga berkata begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi penyembahan yang benar selalu didasarkan pada saling kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, kita dalam hal ini perlu membaca Matius pasal 11 ayat 27 bagaimana orang bisa mengenal Allah. Matius pasal 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27 itu sebelum Matius pasal 11 ayat 28, saudara.
Maksud saya Matius 11 ayat 28 kan ayat yang terkenal. Marilah kepadaku itu loh. Ini sebelum ayat itu saudara. Ayat 27. Semua telah diserahkan semua telah diserahkan kepadaku. Ini perkataan Yesus ya saudara. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Jadi saling kenal kan? Tidak ada yang mengenal Bapa selain anak, tidak ada yang mengenal anak selain Bapa. Dan, ada dannya saudara. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya, saudara hanya bisa mengenal Allah lewat pewahyuan. Saudara tidak bisa mengenal Allah lewat pembelajaran. Saya bisa saja bikin kelas teologia, belajar tentang Allah, tentang Tritunggal, tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus, tentang Allah. Saya bisa saja mengajarkan saudara doktrin tentang Allah, tetapi saudara tetap tidak mengenal Allah. Saudara mungkin hanya tahu tentang Allah, tapi saudara tidak mengenal Allah. Mengetahui seluk-beluk tentang Allah itu sangat berbeda dengan mengenal Allah. Seseorang tidak bisa mengenal Allah dari pembelajaran. Ada banyak ahli teologi yang mereka tahu tentang Allah, tapi mereka tidak mengenal Allah. Orang hanya bisa mengenal Allah lewat pewahyuan. Tidak ada yang bisa melihat Allah selain anak. Tidak ada yang bisa mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Saudara memuji Tuhan, harus memuji Tuhan karena sang anak berkenan menyatakan Bapa kepada saudara. Dan itu sebabnya saudara mengenal Allah. Sehingga penyembahan kita tidak didasarkan pada tata cara, tapi pada pengenalan. Makanya Yesus bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalau saudara mau tahu, ada banyak agama di luar sana menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Ketika Paulus memasuki kota Athena di Yunani, di situ ada sesembahan dan di bawahnya ditulis sesembahan itu ditunjukkan kepada siapa. Jadi kayak kita taruh barang untuk siapa, kita tulis untuk siapa gitu. Nah ini tulisannya adalah kepada Allah yang tidak dikenal. Loh kok bisa menyembah Allah yang tidak dikenal? Bisa kalau tanpa roh. Itu sebabnya saudara-saudara, dasar dari penyembahan adalah hubungan anak dengan Bapa. Dasar dari penyembahan adalah pengenalan anak dengan Bapa. Dasar kita menyembah Allah adalah karena kita mengenal Allah dari pewahyuan ilahi. Kalau kita, waduh kenapa itu? Kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak bisa menyembah Allah. Kita bisa menyembah Allah tapi bohong gitu saudara kira-kira. Kita mungkin beri judul menyembah Allah, tapi bohong. Di bawahnya kita kasih tagline, kepada Allah yang tidak dikenal, gitu saudara. Nah, penyembahan apakah yang ditujukan kepada Allah yang tidak dikenal? Artinya, hai dunia roh, siapapun yang menerima sesembahan ini, terima sajalah. Jadi ini sasarannya nggak jelas saudara-saudara. Tapi kalau kita menyembah, sasaran kita jelas, yaitu Allah. Amin saudara. Jadi roh kita harus dilahirkan kembali, baru kita bisa menyembah Allah. Itu sebabnya orang yang belum dilahirkan kembali, sekalipun saudara sudah ada di gereja puluhan, ratusan tahun bahkan, tetapi saudara belum mengalami kelahiran kembali, saudara perlu dilahirkan kembali untuk menyembah Allah. Saudara bisa saja punya suara merdu, kalau nyanyi pujian itu suaranya hebat. Saudara bisa menyanyi sambil soulful, penuh dengan penjiwaan, namanya juga penjiwaan.
bukan penrohan. Penjiwaan, artinya pakai jiwa saudara kalau penjiwaan itu. Saudara bisa nyanyi dengan penuh penjiwaan, orang bisa merinding bulu kuduknya ketika mendengar suara saudara menyanyikan puji-pujian, tetapi maaf, itu bukan penyembahan. Itu mungkin nyanyian yang merdu, nyanyian yang bagus, tapi itu belum penyembahan. Allah menuntut, kalau engkau menyembah, engkau harus menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan Kristus. Dalam roh yang sudah berbaur dengan Kristus, yaitu roh kelahiran baru kita. Roh yang sudah dilahirkan baru, roh yang di dalamnya ada Kristus. Roh dan Kristus, roh dan kebenaran. Maksudnya, saudara harus menyembah Tuhan dengan sudah dilahirkan kembali. Makanya saya berdoa berulang-ulang dan terus-menerus supaya semua orang yang ada di dalam gereja ini, yang terdaftar namanya dalam gereja ini. Loh saudara, terdaftar dalam gereja ini belum tentu terdaftar dalam kitab kehidupan ya. Catatan gereja enggak sama dengan kitab kehidupan, maaf. Saya harus terus terang sama saudara. Jadi saudara yang namamu mungkin sudah terdaftar di gereja ini, tapi engkau tahu persis namamu belum terdaftar dalam kitab kehidupan. Hari ini bertobatlah, datanglah kepada Yesus, percayalah kepadanya, terimalah dia sebagai kehidupanmu, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, lalu engkau dilahirkan kembali, dan ketika engkau dilahirkan kembali, muncullah penyembahan itu. Sadarkah saudara, pertama kali saudara menyembah Allah ketika saudara lahir kembali. Itu penyembahan yang luar biasa. Saudara ingat itu? Oh, itu penyembahan yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan cinta. Betul ya saudara? Oh, dulu kalau kita setelah kita lahir baru kita menyembah, aku mengasihi engkau. Yesus itu betul-betul mengasihi Tuhan, saudara. Sekarang aku mengasihi engkau Yesus, cuma di mulut. Enggak berasal dari dalam roh lagi. Jadi ingatlah waktu saudara lahir baru, penyembahan saudara ketika saudara lahir baru, roh yang dilahirkan kembali itu, roh dan kebenaran yang menyatu itu, muncul penyembahan dari sana. Itulah penyembahan yang benar. Itulah penyembahan yang sejati. Permasalahannya, ketika kita awal lahir baru muncul penyembahan yang sejati, tapi seiring berjalannya waktu, kita diajar banyak berbagai macam ajaran, sampai akhirnya kita lupa cara menyembah yang benar saat kita lahir baru. Semua saudara yang sudah dilahirkan kembali, saudara akan paham apa yang saya sampaikan. Kalau saudara tidak paham apa yang saya sampaikan, saudara perlu dilahirkan kembali berarti. Ketika kita lahir kembali, wah, itu saya itu lahir kembalinya pasti penuh Roh Kudus juga berbahasa roh saudara. Oh, saya menangis saudara. Tapi nangisnya bukan karena, oh Tuhan aku banyak masalah, tolong aku Tuhan, bukan gitu. Tapi menangisnya itu karena dijamah oleh Tuhan. Roh saya benar-benar dijamah oleh Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan aku tahu, dan aku tahu, dan aku tahu, itulah Allahku. Nggak perlu orang mengajar aku tentang Allah, aku tahu itu Allah. Aku tahu Yesus itu Allah. Ada perjumpaan yang secara pribadi. Oh, ada jamahan sentuhan yang benar-benar bersifat pribadi dan kita tahu persis itulah Allah yang menjamah hidup kita. Itulah kita mengenal Allah lewat pewahyuan ilahi. Ada orang belajar tentang Allah, belajar teologi di mana-mana, belajar tentang Allah, tentang Alkitab, menguasai secara Alkitab dan sebagainya. Tapi belum tentu mereka mengenal Allah, karena pengenalan Allah hanya bisa didapat dari pewahyuan ilahi, tidak bisa didapat dari pembelajaran. Itu sebabnya saudara harus kembali kepada roh saudara. Yang perlu saudara pertanyakan adalah, ketika saudara berdoa, apakah saudara sedang berdoa dalam roh? Saya tidak berkata ketika saudara bertanya apakah saudara sedang berdoa dalam roh, artinya saudara berdoa dalam bahasa roh. No, karena ada orang-orang yang berdoa dalam bahasa roh pun tidak berdoa dalam roh. Saya harap saudara jelas dengan penjelasan saya ini.
Masalahnya bukan soal bahasa rohnya. Masalahnya adalah organ yang kau pakai untuk berbahasa roh itu apa? Kalau engkau berbahasa roh dari roh saudara, dalam roh saudara, maka bahasa roh saudara akan menyentuh hidup saudara, akan mengubah hidup saudara. Apakah saya setuju dengan saudara berbahasa roh? Iya. Tapi pastikan ketika engkau berbahasa roh, itu berasal dari roh saudara. Bukan dari emosi saudara, bukan dari roh mengasihani diri, bukan dari rasa sayang diri, bukan dari yang lain-lain, tapi dari roh. Ya saudara, jadi itu kira-kira seperti itu. Menyembah dalam roh itu seperti itu. Kita harus menyembah dengan memakai organ yang namanya roh. Tapi pastikan organ yang namanya roh itu sudah dilahirkan kembali. Sudah menerima kehidupan Kristus. Makanya dibilang roh dan kebenaran, bukan roh saja. Kalau cuma roh saja tanpa kebenaran, no. Nggak diterima. Ya saudara, harus plus kebenaran. Roh dan kebenaran. Amin. Saudara paham sampai di sini? Oke, yang ketiga. Definisi menyembah. Nah, ini kita masuk lebih dalam. Saya berikan definisi menyembah yang saya terima dari Roh Kudus. Definisi menyembah adalah secara sederhana kita menikmati Allah dan Allah menikmati kita. Kita dipuaskan oleh Allah dan Allah dipuaskan oleh kita. Itulah menyembah. Kita menikmati Allah dan Allah menikmati kita. Kita dipuaskan oleh Allah dan Allah dipuaskan oleh kita. Jadi menyembah adalah saling menikmati dan saling memuaskan. Itulah menyembah. Menyembah adalah kita menikmati Allah dan Allah menikmati kita. Kita dipuaskan oleh Allah dan Allah dipuaskan oleh kita. Pak, tunggu Pak. Kalau kita menikmati Allah, saya paham Pak kira-kiranya. Tapi kalau Allah menikmati kita gimana caranya Pak? Gimana bisa? Kok bisa? Kita menikmati Allah atau Allah menikmati kita? Bisa. Gimana caranya? Melalui Kristus. Bagaimana caranya kita menikmati Allah? Melalui Kristus. Bagaimana caranya Allah menikmati kita? Melalui Kristus. Dan itu sebabnya ketika kita menyembah, kita harus menyembah dalam roh dan Kristus. Roh dan kebenaran. Melalui Kristus. Sadarkah saudara, Allah telah mempersembahkan Kristus dalam roh kita sebagai kenikmatan bagi kita. Jadi ketika kita mengontak dia, ketika kita berhubungan dia, kita menikmati dia. Dan saat mengontak Allah dalam ibadah, kita datang untuk mempersembahkan Kristus yang telah tergarap, menyatu, tergarap di dalam kehidupan kita. Kita bawa Kristus yang sudah tergarap dalam hidup kita itu kepada Allah. Dan Allah dipuaskan ketika melihat Kristus di dalam diri kita itu. Sadarkah saudara, Allah tidak bisa dipuaskan dengan yang lain selain dengan Kristus. Lambang dari perjanjian lama adalah mezbah dan korban. Ketika orang perjanjian lama beribadah, Tuhan kasih tahu caranya beribadah. Bangun mezbah, persembahkan korban di atasnya. Nah, semua korban-korban itu, ada korban pendamaian, korban penebus dosa, korban ini, korban itu, semua itu adalah melambangkan Kristus. Nah, ketika seseorang dalam perjanjian lama datang mempersembahkan korban, Allah melihat korbannya dan Allah dipuaskan. Dan korban itu adalah Kristus. Betul saudara? Lalu kita juga menikmati korban yang kita persembahkan itu karena dengan lewat persembahan korban itu kita diampuni dosanya, kita menerima berkat rohani dari Allah. Kita menikmati Allah lewat Kristus dan Allah menikmati kita lewat Kristus juga. Makanya kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Kristus sendiri, saudara-saudara. Ketika kita datang menyembah Tuhan, baik ketika kita baca Alkitab, kita berdoa, kita menyanyikan lagu rohani, ya saya pakai istilah begitu saja ya saudara, kita nyanyikan lagu rohani, kita bermazmur dan sebagainya, kita beribadah, saudara-saudara,
Kita datang jangan sendirian. Saudara, itu kalau datang menghadap Allah jangan coba-coba datang tanpa Kristus. Nggak bisa. Allah itu nggak bisa dipuaskan kalau bukan dengan Kristus. Di dalam zaman perjanjian lama tidak ada seorang pun bisa menghadap Allah. Kalau ada orang bisa mau menghadap Allah, dia mati. Nah, ketika kita datang menghadap Allah dengan Kristus, di dalam Kristus, Allah dipuaskan. Allah dipuaskan. Kenapa kita harus menyembah dalam roh? Karena dalam roh kita ada Kristus. Ketika kita datang di dalam roh, artinya kita membawa Kristus kepada Bapa sebagai korban persembahan kita. Dan ketika melihat Kristus, sang anak domba Allah itu, Allah dipuaskan. Maaf kata saudara, saudara boleh menyembah Tuhan jungkir balik, lompat sana lompat sini, apalagi jumpalitan, saudara akrobatik kemana-mana. Saudara boleh penyembahan dengan cara apapun juga, bermazmur dengan cara C A minor ke D minor ke G ke C lagi, atau C E minor A minor F G, mau pakai cara apapun juga. Tapi kalau saudara tidak datang di dalam roh, saudara tidak datang di dalam Kristus, Bapa tidak berkenan. Saudara tahu kenapa persembahan Kain ditolak? Apakah Kain mempersembahkan yang terbaik? Iya. Jangan percaya dengan cerita guru sekolah minggu. Kenapa Allah menolak persembahan Kain? Karena Kain mempersembahkan buah-buah yang busuk-busuk. Bohong itu guru sekolah minggu, saudara. Itu guru sekolah minggu belum sekolah Alkitab mungkin. Nggak ngerti Alkitab itu, saudara. Jadi kalau saudara sekolah minggu jangan ngajarin anak yang nggak benar kayak gitu. Kain itu persembahkan yang terbaik dari hasil tanahnya. Karena dia pekerjaannya petani. Dia mempersembahkan dari hasil kerjanya yang terbaik. Tapi permasalahannya, dia datang menghadap Tuhan, memberikan persembahan yang baik tanpa Kristus. Kenapa Habel persembahannya diterima oleh Tuhan? Dia datang dengan korban persembahan seperti tuntutan Allah. Dan korban persembahan domba itu adalah lambang Kristus. Kenapa Habel diterima oleh Tuhan? Dia datang di dalam Kristus. Allah dipuaskan bukan oleh Habel, bukan oleh perbuatan Habel, bukan oleh usaha Habel. Allah dipuaskan hanya oleh Kristus. Karena Habel datang di dalam Kristus, maka persembahannya diterima. Tapi Kain, walaupun dia berikan yang terbaik. Jadi maaf saudara, permasalahannya bukan soal yang terbaik atau tidak terbaik. Permasalahannya dalam roh atau di luar roh, itu aja. Kain datang, tapi tidak di dalam roh. Kain datang, mempersembahkan yang terbaik memang. Tapi dia tidak datang di dalam Kristus. Tapi Habel diperkenan oleh Tuhan, karena dia datang di dalam Kristus. Ketika dia datang kepada Allah, dia membawa korban persembahan. Korban persembahan itu Alkitab bilang baunya enak di hadapan Tuhan. Tuhan menikmati bau korban persembahan kita. Siapakah korban persembahan kita? Kristus. Makanya dengan Kristus di dalam kita, itu jawaban atas segala-galanya. That's all. Makanya ketika Kristus tergantung di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Sudah genap. Ketika kita menerima Kristus, kita menerima semua hal. Itu sebabnya Kristus adalah kenikmatan buat kita. Kalau saudara baca konteksnya, Yohanes pasal 4, Yesus sedang bicara dengan perempuan Samaria tentang air hidup. Dalam Alkitab, air adalah lambang kenikmatan. Jadi sebetulnya Yesus berkata kepada perempuan itu, berikan aku air itu. Yesus minta kenikmatan dari perempuan itu, dan perempuan itu berkata, gimana caranya kok kamu orang Yahudi minta air kepadaku?
Terus Yesus berkata, kalau kamu minum air ini terus, dan kamu sudah bolak-balik minum air ini terus, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu menerima air kehidupan, air hayat yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Artinya apa? Kalau kamu menerima air kehidupan, yaitu Kristus sendiri, kalau kamu menerima Kristus, maka Kristus akan menjadi kenikmatan dalam hidupmu, sumber kenikmatan dalam hidupmu, dan kamu akan dipuaskan sehingga kamu nggak perlu mencari kenikmatan yang lain lagi. Perempuan itu kenikmatannya adalah laki-laki, saudara-saudara. Saya tidak tahu latar belakangnya mengapa dia kawin dengan banyak orang, dengan banyak laki-laki. Mungkin ada sih orang yang memang karena gila seks, saudara-saudara, jadi dia coba satu nggak puas, coba yang lain lagi, sampai 5 suaminya, dan sekarang dia coba yang ke-6. 6 begini. Kok begini? Nah. Gerakan juga harus tepat gitu ya, saudara. Ini yang ke-6. Dia cari kenikmatan lagi, dia cari kenikmatan lagi, dia cari kenikmatan lagi. Ada orang yang gila lagi karena kurang kasih sayang. Katanya kurang kasih sayang bapak. Kenapa kamu selingkuh? Suamiku kurang kebapaan. Jadi para suami harus kebapaan juga rupanya, saudara. Maksudnya perlakukan istrimu sebagai anak. Suamiku kurang kebapaan, jadi aku cari bapak lagi. Cari kasih sayang bapak. Cari kenikmatan. Entah judulnya kasih sayang, entah judulnya seks, entah judulnya kepuasan apapun, tapi cari kenikmatan lagi, nggak puas-puas, saudara. Mengapa demikian? Karena saudara pasti pernah mendengar ungkapan ini. Dalam diri kita ada satu ruang kosong yang diciptakan oleh Allah, yang hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Saudara pernah dengar itu? Makanya sebelum ruang kosong itu diisi oleh Allah, saudara akan terus merasa ada yang kosong, ada yang kurang, ada yang perlu diisi. Permasalahan manusia adalah, atau saya beritahu dulu, ruang kosong yang diciptakan oleh Allah, yang hanya bisa diisi oleh Allah sendiri, itu adalah roh kita. Paham saudara? Itu roh kita. Roh kita diciptakan untuk diisi oleh Allah. Makanya ketika kita dilahirkan kembali, Yesus Kristus masuk ke dalam roh kita. Karena roh kita memang diciptakan untuk diisi oleh Allah. Paham saudara? Nah saudara-saudara, permasalahan manusia adalah mereka menyangka bahwa ruang kosong yang harus diisi itu adalah jiwa mereka, bukan roh mereka. Itu sebabnya akhirnya mereka mencari kepuasan, kenikmatan untuk memuaskan hasrat jiwa mereka, keinginan mereka. Oh, manusia adalah makhluk yang paling punya banyak keinginan. Haleluya. Tes. Kalau saya tanya satu orang, kamu punya keinginan apa aja? Pak, saya mah nggak banyak-banyak keinginannya, Pak. Saya cuma mau punya mobil, punya rumah, cuma mau punya istri yang cantik. Kalau yang belum menikah, saya cuma mau punya anak yang baik, anak yang cantik, anak yang ganteng. Saya cuma mau kesehatan. Saya cuma mau punya villa 3. Ini cuma, tapi udah banyak ini, saudara. Kita kadang-kadang ngertinya cuma, ternyata banyak gitu, saudara. Kita ini manusia, makhluk yang paling punya banyak keinginan. Kenapa kita punya banyak keinginan? Dan kita lampiaskan keinginan kita itu, hasrat kita itu, dengan kita mencari kenikmatan di luar sana, karena kita pikir ruang kosong itu yang harus diisi oleh kenikmatan. Dalam hal perempuan Samaria, kenikmatan dia adalah laki-laki. Saya nggak tahu apakah seksnya atau kasih sayangnya, nggak ngerti. Tapi dia coba dengan satu laki-laki, nggak puas, dia cari lagi. Banyak orang bilang
bahwa perempuan Samaria ini adalah pelacur. Saya kok nggak yakin kalau dia pelacur. Saya pikir dia orang terhormat di sana. Mengapa saya pikir dia orang terhormat? Nggak banyak wanita zaman dulu yang bisa kawin dengan banyak laki-laki, saudara. Ini pasti orang kaya, orang terpandang, orang terhormat. Loh, dia cobain satu lagi nggak puas, coba satu lagi. Coba, ini kan orang hebat, bisa cobain 5 laki-laki dan masih belum puas, cobain yang ke-6. Ini bukan berarti kok banyak laki-laki mau sama dia gitu loh. Mau dicobain maksud saya. Ini kan berarti dia orang terpandang mungkin, terhormat, minimal kaya banget mungkin. Dia coba satu laki-laki, dia nggak puas, dia cari lagi laki-laki kedua. Dia nggak puas lagi, dia cari lagi laki-laki ketiga. Makanya Yesus bilang, bawa suamimu ke sini. Kenapa Yesus harus menjama urusan suaminya? Pak, itu kan urusan pribadi, Pak. Memang urusan pribadimu yang harus dijama dan diubahkan oleh Tuhan. Selama engkau masih terus bersembunyi dengan urusan pribadimu dan kau tidak mengizinkan Tuhan masuk ke dalam ruang pribadimu, kau tidak bisa diubahkan. Hari ini izinkan Tuhan masuk ke kamar VIP-mu. Yang selama ini engkau bilang, ini VIP-ku, ini rahasiaku. Nggak boleh ada yang sentuh, termasuk Tuhan. Hari ini buka itu, ruang VIP-mu itu, izinkan Tuhan masuk dan mengacak-acak ruang pribadimu. Tuhan Yesus bilang, bawa suamimu ke sini. Lalu perempuan itu bilang, aku belum bersuami Tuhan, aku nggak punya suami. Tuhan tahu. Dia berkata, kamu kali ini tepat. Hebatnya Tuhan itu, Tuhan nggak bilang kamu salah, Tuhan bilang kamu tepat. Luar biasa. Tuhan bilang kamu tepat. Dari satu sisi dia salah, lain sisi dia tepat juga, saudara. Kamu tepat kamu ngomong. Karena sebetulnya kamu sudah punya 5 suami, dan kali ini yang ke-6, ini belum jadi suamimu, jadi kamu bingung yang mana suamimu. Sehingga daripada bingung yang mana suami, yang kalau saudara disuruh bawa suamimu, bawa yang mana ya? Ada 6 soalnya saudara, mau bawa yang mana coba? Kan bingung saudara, udah daripada bingung, belum punya suami. Itu saudara. Tepat Yesus bilang. Dan Yesus bilang, perempuan, secara rohani Yesus mau ngomong kayak gini. Makanya Yesus hubungkan dengan air. Dia memulai dengan pembicaraan air. Karena air adalah lambang kenikmatan. Perempuan, selama ini engkau sudah berusaha mencari kenikmatan hidup. Engkau berusaha memuaskan ruang kosong dalam dirimu. Tapi toh engkau tidak pernah puas kan? Engkau balik lagi harus ambil air lagi, balik lagi harus ambil air lagi, balik lagi harus ambil air lagi. Mengapa? Karena ruang kosong dalam dirimu itu tidak bisa diisi dengan kenikmatan dunia. Ruang kosong dalam hatimu, dalam rohmu itu hanya bisa diisi oleh Aku yang adalah Allah. Yang engkau perlukan bukan air dari dunia ini. Yang engkau perlukan air dari sorga. Yang engkau perlukan bukan air yang akan bikin kamu mati. Yang engkau perlukan adalah air kehidupan. Terimalah air kehidupan. Dan kalau engkau terima air kehidupan itu akan jadi sumber air. Akan jadi mata air yang terus memancar sampai pada kekekalan. Dan sampai pada kekekalan, engkau akan bisa terus menikmati sumber air itu. Sehingga engkau tidak perlu mencari kenikmatan yang lain dari dunia ini. Saudara tahu, kenapa ada banyak orang terus cari kenikmatan, terus cari kenikmatan, terus cari kesenangan, kenikmatan, cari kesenangan, kenikmatan dalam dunia ini. Karena ada ruang kosong dalam diri mereka yang belum diisi oleh Allah. Bagaimana dengan orang yang sudah lahir baru tapi kok masih suka cari kenikmatan? Mengapa mereka mencari kenikmatan, masih mencari kenikmatan, padahal sudah ada kepuasan dalam roh mereka, yaitu Kristus dalam hidup mereka? Kenapa seperti itu? Karena sehari-hari mereka tidak hidup di dalam roh. Mereka tidak hidup untuk menikmati Allah di dalam penyembahan, di dalam roh. Kalau setiap hari, perhatikan apa yang saya ingin katakan. Kalau setiap hari
engkau menikmati Kristus di dalam rohmu. Setiap hari ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau baca Alkitab, engkau datang untuk menikmati Kristus melalui Alkitab. Ketika engkau menyerukan nama Tuhan, oh Tuhan Yesus, engkau datang menikmati Kristus lewat seruanmu dari dalam rohmu. Ketika engkau belajar dalam KTP, datang dan berdoalah, Tuhan aku mau menikmati Kristus lewat pelajaran KTP, lewat persekutuan hayat di tengah-tengah umat Tuhan, lewat persekutuan kehidupan Allah di tengah-tengah umat Tuhan. Tolong aku untuk mengalirkan kehidupan Allah, menjamah seluruh yang ada dalam persekutuan. Kalau masing-masing saudara datang ibadah seperti itu, saudara akan berbeda. Saudara tidak datang untuk aku, tapi saudara datang untuk Kristus. Saudara tidak datang atas nama aku, saudara datang atas nama Kristus. Makanya tadi di awal pemimpin pujian bilang, ayo kita saling mengalirkan kehidupan Allah. Bukan saudara cuma mau terima kehidupan Allah melalui yang lain, melalui pemimpin dan melalui yang lain, tapi saudara juga datang untuk mengalirkan kehidupan Allah, sehingga kita semua saling menikmati kehidupan Allah, dan Allah menikmati kehidupan kita bersama-sama, karena di hadapan Allah, Kristus itu satu. Manusia baru itu adalah Kristus yang korporat. Di mata Allah kita semua adalah satu, yaitu Kristus. Izinkan Tuhan menikmati kita sebagai Kristus, dan kita menikmati Allah juga sebagai Kristus. Izinkan Allah menikmati hidup kita, persekutuan kita melalui Kristus yang ada di dalam kita, dan kita menikmati Allah juga melalui Kristus yang ada di dalam kita. Kristus adalah segalanya bagi kita. Itu sebabnya Kristus cukup bagimu. Karena adanya Kristus di dalammu, engkau bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena ada Kristus di dalam hatimu, di dalam hidupmu, di dalam rohmu, maka engkau bisa datang dan menikmati Allah, dan Allah bisa melihat kita dan menikmati Kristus yang ada di dalam kita. Itulah penyembahan yang sejati. Itulah menyembah dalam roh. Amin, saudara. Entah saudara pakai bahasa roh atau tidak pakai bahasa roh, tapi selama saudara menyembah dalam roh dan bukan di luar roh, itulah penyembahan yang sejati. Oke? Penyembahan tidak harus selalu menangis, penyembahan juga tidak harus selalu menyanyi lagu. Karena nyanyi belum tentu berarti penyembahan. Penyembahan nggak juga harus bahasa roh. Saudara bisa pakai bahasa apa saja yang saudara paham, atau yang saudara nggak paham tapi saudara bisa. Metode bukanlah isunya. Dalam roh atau di luar roh, itulah isunya yang perlu kita perhatikan. Ketika kita menyembah Allah dalam roh dan kita mengikuti tuntunan roh dalam diri kita, maka kita bisa menyembah, menyanyikan lagu, kita bisa berdoa, kita bisa menyerukan nama Tuhan, kita bisa bermazmur, kita bisa mendeklarasikan puji-pujian, kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh, kita bisa menangis. Tetapi yang terutama, yang pertama dan terutama, ketika kita menikmati Tuhan adalah kita bersorak. Ada sesuatu yang melompat-lompat dalam diri kita. Roh kita melompat-lompat. Roh kita nggak jadi tenang saja, tapi roh kita penuh dengan gairah. Roh kita penuh dengan kobaran. Roh kita penuh dengan lompatan luar biasa. Roh kita tidak jadi pasif dan tenang seperti laut mati. Tapi roh kita terus bergulung dan bergelombang. Itulah penyembahan. Kita menikmati Allah dan Allah menikmati kita. Kita dipuaskan oleh Allah dan Allah dipuaskan oleh kita. Mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Angkat tanganmu. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia
surga. Semua katakan ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Namamu ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Nyanyikan lagi ku sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah mati bagi kami, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang layak disembah. Kami menikmati Engkau Tuhan. Oh haleluya, ku sembah. Mari nikmati Kristus. Haleluya Yesus. Oh haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, kami sembah Engkau Tuhan. Oh kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Oh haleluya. Oh puji sembah Dia. Oh haleluya. Amin Yesus, amin Yesus. Lagi katakan ku sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau yang termulia dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Ku puji, ku muliakan. Sekali lagi ku puji, ku muliakan. Ku muliakan nama-Mu. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Ayo semua menyembah Tuhan di dalam Roh-Mu, ekspresikan Allah dari dalam Roh-Mu. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, kami puji Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar. Engkau lebih besar daripada segalanya, Engkau lebih mulia daripada segalanya Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Oh Engkaulah segalanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mencapai hidup kami, Allah yang membedakan hidup kami, Allah yang menyembuhkan kami. Haleluya. Oh haleluya. Allah yang telah mencapai hidup kami, Allah yang telah mengubah hidup kami. Oh haleluya. Penolong kami, penyembuh kami, ajaib. Engkau yang menyediakan semuanya bagi kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, saya merasakan jamaah Tuhan mengalir dari kiri dan kanan saya ini di dalam nama Yesus. Oh, jamaah Allah sedang mengalir dalam hidupku. Jamaah Allah sedang mengalir dalam hidupku. Baik engkau yang ada di sini maupun yang ada di rumah, terima jamaah Allah, terima kehidupan ilahi, terima kehidupan Allah mengalir dalam hidupmu. Terima jamaah Allah, terima jamaah Allah. Dipuaskan, 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 dipuaskan oleh Allah, dipuaskan oleh Allah, dipuaskan, dipuaskan oleh Allah, dipuaskan oleh Allah, dipuaskan oleh Allah, dipuaskan oleh Allah. Oh, Rama-lama ya Shanta Kara lama-lama ya. Oh, Rama-lama ya Shanta lama-lama ya. Urala-baba ya Shekebe lama-lama ya. Urala-baba ya Shekebe lama-lama ya. Rama-lama ya Shekebe lama ya Shaka lama ya. Oh, zaman ilahi sedang mengalir dalam hidupmu. Zaman seluruh hidupmu. Menjadikan engkau baru. Aliran air hidup mencapai hidupmu, memenuhi hidupmu, memuaskan hasratmu. Rama-lama ya Shaka lama-lama ya. Shandara lama-lama ya Shaka. Irama-lama Shekebe lama-lama ya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Semua katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau kehidupanku. Engkau kekuatanku. Engkau kenikmatanku. Haleluya. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak menginginkan yang lain selain Engkau. Yes. Karena di dalam Engkau, Yes. kami dipenuhi oleh semua. Yes. Engkaulah segalanya bagi kami. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu. Amin. Terima kasih buat kepuasan yang Kau berikan dalam hidup. Yes. Amin.
Terima kasih buat kenikmatan yang Yes. Engkau berikan dalam hidup kami. Engkaulah kenikmatan kami. Amin. Amin. Engkaulah air hidup kami. Yes. Kami tidak memerlukan kenikmatan dari dunia ini, Tuhan. Ya. Kami tidak memerlukan kesenangan dari dunia ini, Tuhan. Ya. Karena kesenangan dan kenikmatan dunia tidak akan membuat kami puas, Tuhan. Ya. Hanya Kristus Yes. yang dapat memuaskan kami. Amin. Dan hanya Kristus di dalam kami yang dapat memuaskan Allah. Ya. Oh, tolong kami, Tuhan, Ya. untuk menerima pewahyuan ini. Ya. Untuk kami semua menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Tolong kami untuk memahaminya, untuk menangkap pewahyuannya, dan untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Biarlah namamu yang dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih buat jamahanmu yang mulia. Ya. Terima kasih buat jamahanmu yang luar biasa bagi kami. Kami hidup karena kehidupan Allah ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Oh, terpujilah namamu untuk selama-lamanya Tuhan. Yes. Dari selamanya sampai selamanya hanya Engkau Allah kami. Hanya Engkau kehidupan kami. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami muliakan. Hanya Engkau yang kami cinta. Hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dan kami bawa pulang untuk terus kami erami dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Kami berdoa biar setiap umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan terbuka hatinya dan bisa menerima, menangkap pewahyuan ini, sehingga mereka menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Seperti yang Engkau nubuatkan, kami percaya inilah masa penggenapannya. Amin. Akan tiba waktunya dan sudah tiba sekarang. Ya. Penyembah-penyembah benar Yes. akan menyembah Bapa Amin. dalam roh dan kebenaran. Yes. Dan kamilah penyembah-penyembah benar yang Engkau bangkitkan itu. Yes. Kamilah penyembah. Haleluya. Yes. Selamat datang para penyembah yang benar Yes. di dalam penyembahan yang sejati Amin. terhadap Allah yang sejati. Terpujilah namamu. Berikan kemuliaan yang terluar biasa bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua kita yang sudah menerima firman-Nya dan pewahyuannya sama-sama kita berkata amin. Berikan sekali lagi pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Allah itu luar biasa. Yes. Allah itu luar biasa. Haleluya. Dan saya percaya setiap hari kita bisa menikmati luar biasanya Allah kita. Amin. Amin. Akan tiba waktunya dan sudah tiba waktunya Yes. sekarang. Yes. Bahwa setiap hari kita menikmati Kristus Amin. sebagai sepenuh-penuhnya Allah. Yes. Amin. Karena Kristus adalah kepenuhan Allah. Amin. Amin. Dan akan tiba waktunya dunia mengakui bahwa kita gerejanya adalah kepenuhan Kristus. Amin. 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 Haleluya. Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati saudara semua. Selamat siang yang di rumah. God bless you all. Bye bye.